Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Zakia Amalia. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing santai aja seperti biasa, melanjutkan di video sebelumnya ya, yang tips sebelumnya, yaitu gimana caranya supaya bisa konsisten bangun pagi. Oh ya, buat teman-teman yang belum melihat videonya, bisa langsung aja dicek di video sebelumnya supaya bisa nyambung sama pembahasan kali ini ya. Nah, hari ini supaya runtut aja, aku mau ngebahas tentang gimana caranya agar meminimalisir yang namanya bergadang. Emang sih ya zaman sekarang tuh kalau yang namanya bergadang itu udah kayak hal yang normal aja gitu, kayak udah biasa di kalangan semua orang bergadang. Bahkan kalau misalnya kita nggak ngelakuin bergadang tuh kayak ada yang kurang, atau bahkan mungkin bisa dibilang kamu nggak zaman now nih, nggak masuk generasi Z nih karena nggak ngelakuin bergadang itu sendiri. Dan itu entah kenapa tuh kayak ada aja gitu yang dilakuin, kayak misalnya weekend sampai malam, kemudian scrolling media sosial sampai malam. Bahkan kalau yang suka main atau hangout gitu ya, misalnya nih pulang kerja atau pulang sekolah kuliah gitu tuh lanjut main sampai malam, bahkan sampai pagi kayak gitu. Terus juga yang suka nonton film atau nonton drakor kayak gitu kan biasanya maraton kan ya, dan itu tuh aku juga ngalamin sih, biasanya maraton sampai malam, akhirnya mau pagi baru mau tidur dan benar-benar bergadang kayak gitu. Padahal tuh ya, yang namanya bergadang tuh gak bagus tahu buat kesehatan tubuh kita, misalnya mengganggu metabolisme tubuh. Terus juga nih bisa mengurangi konsentrasi. Jadi kalau misalnya efek dampak buruk efek bergadang ini juga mengganggu konsentrasi kita, jadi itu gampang lesu itu tadi ya. Terus kemudian konsentrasinya gampang buyar juga, kayak apa-apa tuh nggak maksimal gitu mengerjakan sesuatu karena konsentrasi berkurang ini tadi. Padahal kan ya di zamannya Rasulullah SAW dulu tuh nggak menganjurkan bergadang tau. Jadi itu sebisa mungkin Nabi Muhammad itu kalau misalnya udah sholat isya nih ya, kalau nggak ada kepentingan mendadak ataupun nggak ada kepentingan yang urgent gitu tuh langsung tidur gitu. Jadi tidak ada meminimalisir aktivitas di malam hari, kecuali kalau benar-benar ada kegiatan yang emang itu tuh diharuskan kita untuk aktivitas malam. Terus gimana dong Kak merubahnya untuk menjadi kebiasaan baru? Sebenarnya sama kayak aku juga sampai saat ini juga masih belajar gimana supaya benar-benar bisa konsisten untuk mengurangi hal ini. Cuma yang kalau kita memiliki tekad yang kuat, kita bisa melakukan dengan cara pelan-pelan gitu ya, nanti lama-lamaan juga bisa menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, terus gimana sih caranya agar kita bisa meminimalisir bangun pagi? Nah, ini sekali lagi ini berdasarkan versi aku ya, pengalaman pribadi aku kayak gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada banyak referensi lain mengenai hal ini gitu. Nah, ini kalau untuk di versi aku tuh, yaitu kita bisa yang pertama ngelakuin mengubah pola hidup lebih sehat lagi. Bisa kita mulai dengan misalnya yang kita konsumsi sehari-hari ya, yaitu makanan. Nah, ini sebisa mungkin kita menghindari yang namanya terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti makanan cepat saji atau junk food dan lain sebagainya ya. Kok ngaruhnya ke makanan sih Kak? Emang bisa ya? Nah ya teman-teman, ternyata dengan kita mengkonsumsi makanan sembarangan itu juga efeknya ke tubuh kita. Jadi dengan kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan instan ini tadi, ataupun makanan yang negatif masuk ke tubuh kita, maka energi yang kita hasilkan juga akan buruk. Jadi itu kayak misalnya kita tuh kayak gampang banget gitu loh melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua yaitu sebisa mungkin kita bisa mengefisiensi waktu. Nah, maksudnya mengefisiensi waktu di sini yaitu ini di luar dari aktivitas utama kita ya, yang misalnya bekerja atau mungkin tugas atau mungkin ibadah kayak gitu ya. Kita kan ada di waktu-waktu istirahat tuh. Nah, saat kita istirahat sebisa mungkin kita jangan terlalu melakukan kayak misalnya nge-game terlalu lama, kemudian scrolling media sosial terlalu lama, atau nonton terlalu lama, karena itu nanti akan berdampak efek pada tubuh kita. Itu kayak akhirnya muncullah rasa penasaran tinggi, kayak misalnya
kita scroll lama nih, terus akhirnya kita menemukan sesuatu yang menurut kita menarik, padahal itu bukan untuk kita, tapi kita merasa itu menarik, akhirnya jadi penasaran, dan akhirnya itu karena kita kan misalnya di siang hari kan banyak aktivitas yang emang utama kita ya, nah itu jatuhnya kita ambil di waktu malam hari, dan itu mengorbankan waktu istirahat kita yang harusnya kita tidur gitu. Nah itu sebisa mungkin kita menghindari hal itu. Jadi ketika kita berada di waktu istirahat, misalnya di zona istirahat, nah itu harus benar-benar kita lakukan untuk istirahat. Nah kemudian yang ketiga yaitu kita harus bisa meminimalisir aktivitas kita di pagi. Nah ini penting juga sih, seperti yang contohnya tadi ya, kalau emang tidak ada kegiatan yang emang penting banget untuk dilakukan di malam hari atau nggak ada yang kiranya mendesak dilakukan di malam hari, nah itu sebisa mungkin kita gunakan ke malam hari itu untuk istirahat. Jadi kalau misalnya setelah Isya nggak ada kegiatan apapun, ya udah kita gunakan untuk istirahat semaksimal mungkin. Ini aku ada beberapa tips juga sih gimana caranya biar bisa kita memanfaatkan waktu istirahat malam ini dengan baik, yaitu misalnya kita menghindari yang namanya scrolling itu tadi ya. Jadi misalnya ada target waktu kita tidur di jam 9 atau jam 10, yaitu 1 jam sebelum kita benar-benar tidur itu yang namanya distraksi kita kayak misalnya handphone dan lain sebagainya itu harus kita hindari. Jadi biar bisa kita tidak tergantung dengan HP kita. Nah yang terakhir yaitu yang keempat, kita bisa membuat target yang kuat. Misalnya aku mau tidur di jam 9 nih supaya paginya bisa lebih awal bangun, bukan maupun jam 3 atau jam 4 nya kayak gitu kan. Nah itu kita harus tanamkan target itu benar-benar kita lakuin dengan beberapa cara itu tadi ya. Misalnya kita dari handphone selama 1 jam sebelum kita tidur gitu. Jadi menghindarin distraksi yang akan membuat kita akhirnya bergadang seperti itu. Terus ketika semua itu udah dilakukan, ya udah kita berdoa aja sama Allah. Jadi sebelum kita istirahat atau tidur itu tadi ya, itu kita berdoa sama Allah, ya Allah bantu aku agar tidak bergadang. Terus juga kita lanjutkan dengan doa-doa sebelum tidur lainnya. Nah itu tadi beberapa tips ya supaya kita bisa minimalisir bergadang, dan itu sekali lagi versi aku, mungkin dari teman-teman juga ada versi yang lain, dan itu bisa dampaknya bagus banget kan ya, kayak misalnya lebih bisa menjaga kesehatan tubuh kita, kemudian kita juga bisa lebih meningkatkan konsentrasi kita dan kita tidak bergadang gitu ya, dan kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaiknya. Segitu aja video dari aku kali ini, yang kiranya mungkin video simple ini bermanfaat bagi teman-teman, maka dibantu like, share, dan juga jangan lupa subscribe video ini apabila dikira bermanfaat. Nanti kedepannya kita bisa membuat tips-tips ataupun konten menarik lainnya. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman, aku tutup di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.